walaupun dalam keadaan seperti demikian, Tuhan itu baik. Kenapa baik? Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita itu masih tetap diberi kemampuan, masih diberi kekuatan, diberikan kesehatan, itu yang pertama. Baru sebagai seorang hamba Tuhan, melaksanakan pelayanan di tengah pandemi ini menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi. Kenapa? Karena harus melakukan pelayanan di dunia maya begitu. Harus melakukan pelayanan nggak di dunia nyata gitu. Awal-awal saya melaksanakan pelayanan ataupun menyampaikan firman Tuhan di depan kamera, itu satu hal beban yang luar biasa. Bahkan setiap minggu saya tangisin bangku gitu. Maaf, sejujurnya kayak orang gila. Kita khotbah dengan senyum, dengan sedih, dengan segala macam di depan kamera. Tidak ada orang. Mungkin kalau ibu-ibu bisa lihat pertama kali kami buat ibadah live streaming, mungkin mengalami hal yang sama seperti saya gitu. Tertawa, kita muji Tuhan, gak ada orang gitu. Ini kayak beban tersendiri gitu ya. Tetapi karena memang keadaan yang untuk kita demikian, ya kita harus laksanakan gitu ya. Dan puji Tuhan, itu semua kita dimampukan oleh Tuhan. Walaupun ya banyak kendala gitu. Kadang kendala baru setengah live, kuota habis, berhenti. Kadang di tengah pelayanan atau di tengah ibadah, di tengah khotbah, ada sesuatu informasi yang kita nggak bisa cerna langsung begitu. Kadang kita apa sih dengan pakai bahasa syarat dan lain sebagainya. Kadang mereka kasih kode senyum. Kadang kita nggak ngerti apaan sih gitu kan, senyum atau gimana, atau disuruh dengan bahasa-bahasa yang ya bahasa-bahasa yang sekiranya dimengerti oleh kita, tapi nggak gampang. Itu sangat tidak gampang. Lalu di tengah itu semua juga kita itu merasa rindu gitu. Biasanya kita itu bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, tapi setelah diperintahkan untuk berdiam diri di rumah, itu menjadi beban buat kita. Yang biasanya buat saya sendiri itu kemana-mana itu kayak apa namanya tuh sudah menjadi kebiasaan gitu. Langsung ke sana bebas gitu. Tiba-tiba disuruh berdiam diri di rumah, itu menjadi satu beban tersendiri gitu. Yang biasanya kita bebas suruh di rumah. Dan bebannya lagi yang selanjutnya, kita sebagai seorang wanita di rumah itu yang biasanya anak-anak pergi sekolah dididik oleh guru, di rumah kita jadi guru. Apalagi ditambah beban seperti saya pribadi, anak banyak, jadi kayak satu kelas. Dan itu menjadi beban tersendiri. Ditambah lagi karena kita harus hanya di rumah saja, mau nggak mau mulut ini mau ngambil selalu gitu. Dan maunya selalu buat makanan. Dan efek selanjutnya yang kita alami ya badan makin melar. Itu. Jadi banyak hal suka duka yang kita alami. Tapi di tengah badai corona kita masih tetap bertegur sapa, masih bisa saling menguatkan, masih bisa saling mendoakan. Bahkan pada saat ini kita masih terus bersuka cita, kita masih boleh menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita mulai PWMI yang pertama, nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan pasti kita walaupun dengan tata cara protokol kesehatan tetap ke depan pastinya kita optimis kita bisa berangkat semua, gitu ya. Jadi karena tuntutannya selalu bersukacita, apapun yang kita alami itu beban dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, ya harus sukacita, harus terus kita bersukacita. Mungkin itu pengalaman dari saya dalam kita menghadapi pandemi Corona 19 ini. Kesaksian saya di masa pandemi Corona ini, saya menyaksikan bahwa Tuhan sangat luar biasa baiknya. Tuhan, wajar kalau Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, dan Dia menginginkan kita untuk selalu bersukacita.
karena memang Tuhan terus memelihara kita. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, tapi Tuhan mencukupkan. Begitu banyak cara Tuhan memberkati saya. Karena saya kan di belakang saya ada dit. Jadi waktu ada corona ada rasa khawatir. Tetapi Tuhan mencukupkan, walaupun ada usaha yang kami jalanin sempat mengalami sedikit kekurangan kan, membeli berkurang waktu itu awal-awal corona. Tapi Tuhan memberikan berkat lewat yang lain. Sudah itu yang luar biasa sekali, mungkin karena kelelahan, Tuhan mengingatkan saya, mencentil sedikit gitu nah. Jadi waktu itu saya kesemutan sebelah kanan dari lidah, pipi, tangan sampai kaki. Dan sampai sekarang masih sih kesemutan, tapi sudah agak berkurang sedikit. Dan saya percaya itu cara Tuhan mengingatkan saya, karena kata Tuhan, anakmu masih kecil sih, jaga mulutmu. Karena kan semua masuk, kata ibu pendeta kan, nah semua masuk. Nah jadi akhirnya gula darahnya agak tinggi. Jadi akhirnya semutan sebelah kanan, dan saya harus menjaga pola makan, harus berusaha hidup sehat, dan sampai sekarang masih berusaha. Dan tetap Tuhan memberikan kesehatan kepada saya, dan itulah kesaksian saya bahwa saya harus tetap bersuka cita karena Tuhan masih memelihara saya dengan sedemikian. Terima kasih telah Shalom. Shalom sore ibu semuanya. Secara pribadi saya ucap syukur kepada Tuhan karena ini minggu pertama kita mulai ibadah PW kita di masa pandemi COVID-19. Pengalaman masa COVID itu ya hampir mirip-mirip lah kayak pendeta dan Ibu Vivi. Yang paling dirindukan tuh inilah ibadah PW kan, karena kan biasanya kan ada hari-hari tertentu kan kita kan sibuk ke gereja. Itulah yang kadang-kadang tuh bikin rindu tuh, kadang ketemu ibu-ibu, kadang setelah ibadah tuh ngobrol, yang lainnya pokoknya itu yang kadang bikin rindu. Cuma itulah semenjak mulai awal COVID itu, ya itulah jadi kaget kan, tiba-tiba kita sibuk. Biasanya seminggu tuh bisa hampir 3 kali dalam 3 hari itu pasti ibadah, PW, kelas meeting, terus kadang ada apa, pokoknya hampir full lah jadwal ibadah. Tiba-tiba harus berhenti stop tuh rasanya kaget. Kadang-kadang terus apalagi pas mulai ibadah live stream gitu kan, kadang-kadang tuh terus terang jujur, kadang tuh suka lesu gitu. Kayaknya tuh di rumah biasanya tuh kita cuil-cuilan, kadang lagi ibadah tuh bisa main apa, pokoknya ada aja tuh intinya kan. Tiba-tiba harus di rumah sendiri ya apa, nggak rame, cuma sama keluarga, harus ibadah tuh agak kehilangan. Terus juga sebagai rumah tangga tuh, apalagi di rumah kan yang muda kan, karena orang tua kan nggak berani keluar kan kemana-mana. Jadi itu aja kan yang kita tuh harus keluar rumah, harus terpaksa kan. Kadang tuh bisa sehari berapa kali. Cuma itulah kadang-kadang kalau secara manusia ada rasa takut kan, apalagi di rumah banyak anak-anak, banyak orang tua tuh rasa khawatir tuh ada kan. Kemana-mana kita harus ekstra, pertama kaget kan, harus pakai masker, harus benar-benar bersih kan, jaga kebersihan. Itu aja kadang-kadang takut. Cuma itu balik lagi, yaitulah kata firman Tuhan, tetap bersuka citalah kan, tetap juga berserah sama Tuhan. Apa yang memang kita manusia tidak bisa mengingkari kan, kita tuh rasa khawatirnya tuh tinggi kan. Jadi kemana-mana tuh khawatir, kalau pulang saya tuh keluar takut pertama-tama kan, apalagi saya punya alergi kan, apa, jadi itulah agak khawatir kemana-mana. Cuma sekarang itulah puji Tuhan bisa melewati, itulah berharap kedepannya ibadah kita boleh semakin banyak yang hadir, dan melalui COVID ini kita boleh semakin dikuatkan. Ketika kita bertemu kita boleh saling lebih akrab, lebih lagi lah pokoknya hubungan kita tuh di antara ibu-ibu benar-benar jadi saudara yang bisa saling menguatkan dan bisa saling menopang. Terima kasih. Terima kasih dalam Tuhan. Ini pertama kali kita PW setelah masa COVID. Senang rasanya bisa berkumpul bersama. Mari ibu yang belum sempat hadir di PW minggu depan,
gitu loh, kumpul bersama lagi gabung hanya sebentar. Terus memuji Tuhan juga kita rasakan tadi benar-benar sukacita dalam Tuhan. Saya akan berbagi di masa pandemi ini karena kita masih stay at home, jadi ada cerita ya masing-masing ya para ibu-ibu. Kalau saya itu benar-benar terasa ya, dimana kita tidak bisa keluar sebelum pandemi itu, siap-siap prepare semua bahan-bahan sembako apa-apa, siap-siap kayak mau perang gitu kan. Kita lewatinya, terus segala jas hujan semua dipakai, semua apa sanitizer, perlengkapan perangnya ya. Tapi ternyata ya tetap kita berpengharapan sama Tuhan ya. Kalau kita nggak keluar kayak mana ya untuk keluarga saya ya, terutama saya kan ke toko gitu ya. Jadi pasti tetap harus keluar, tetap harus beraktivitas kan. Nggak mungkin di rumah aja gitu, uang datang sendiri gitu kan. Nah jadi untuk saya toko itu pasti tetap berpengaruh, imbasnya besar sekali ya. Omset pasti berkurang banyak ya. Terus sekolah juga diliburkan, kan saya buka kantin di sekolah. Jadi otomatis pengeluaran tetap, pemasukan kurang gitu ya, nggak balance. Jadi jalannya miring-miring gitu. Tapi puji Tuhan, entah bagaimana caranya, jadi saya berbagi, saya coba-coba untuk baking masak-masak di rumah dan jualan online. Puji Tuhan, dari kue-kue yang sederhana seperti cenil, seperti cookies jadul itu ternyata responnya sungguh besar gitu di teman-teman di lingkungan kita. Jadi masih tetap diberkati Tuhan, entah apapun caranya, entah apapun bagaimana gitu ya. Tapi ternyata yang saya rasakan itu benar kata hamba Tuhan gitu ya. Carilah dulu kerajaan Allah, makanya semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan benar terjadi sama saya. Kita tahulah semua ya, kita harus cari Tuhan dulu, pelayanan dulu, atau semua dulu, taat dulu, tekun dulu. Nanti pasti semuanya akan ditambahkan sama kita, dan saya sudah merasakan itu benar-benar terjadi sama saya. Itu dari segi keuangan, kondisi ekonomi kami ya. Terus saya dapatkan juga dengan kita stay at home di rumah, otomatis kita lebih akrab jadi satu sama lainnya, sama anak-anak, terus terutama sama suami gitu kan. Jadi kita kan ada waktu berkumpul, ada waktu canda tawa gitu setiap malam gitu kan, nggak keluar, jadi nggak kemana-mana ya, cuma sama dia lah kita kan ngomong-ngomong, curhat gitu kan, jadi lebih akrab gitu. Jadi lebih benar-benar inilah positifnya untuk keluarga, terutama untuk pasangan hidup kita ya. Terus positifnya juga saya rasakan jadi kita bisa membantu juga untuk keuangan keluarga ya. Jangan melihat ibu-ibunya gitu ya. Jadi kita tetap ada positifnya di masa-masa yang sukar, kita bisa bangkit, kita bisa membantu gitu. Jangan kita berputus asa gitu, kita tetap tanya Tuhan, ini harus bagaimana gitu. Jadi semuanya pasti nanti ada bisikan dari Roh Kudus, oh kamu harus gini. Misalnya jualan yang ini nggak laku, kurang responnya, kita tanya Tuhan lagi, dan Tuhan pasti kasih jawaban yang terbaik. Itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Kita dituntut supaya tetap bersukacita di tengah pandemi COVID-19. Banyak pergumulan yang dirasakan. Lihat orang bisa kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak-anak. Kalau kami tidak bisa. Bapak di tempatnya, kami di Bengkulu. Puji Tuhan, baby bisa pulang setelah bulan 5 kalau nggak salah. Bulan 5 baby pulang karena kedua ke Palembang. Bapak pulang si baby. Tapi Kelvin benar-benar nggak bisa, Bapak nggak bisa. Kalau
penumpang travel, takut penumpangnya ada yang terjangkit ya. Jadi udah di situ aja lah Nak. Kalau ke pengeluaran, tentu lebih besar pengeluaran kami dengan situasi yang bekerja hanya Bapak. Si Kelvin kan perlu asupan gizi yang lebih di sana supaya dia nggak kena si COVID tadi. Demikian juga untuk Bapak, kami biasanya kan Bapak pulang Sabtu, jadi dia bawa belanjaan sendiri. Ini kami harus antar sampai ke Megang Sakti. Tentu sudah menambah pengeluaran yang mengeluarkan transport untuk sampai ke Megang Sakti. Pokoknya kalau di segi ekonomi, keuangan benar-benar sulit. Aku takut kemarin Tuhan bisa nggak aku bayar nanti semester anak-anak ini, bisa nggak bayar kontrakan si Kelvin ini. Dengan situasi ya tabungan ada sedikit-sedikit tuh udah terpakai semua untuk si COVID tadi. Kemarin-kemarin sebelum ada COVID orang masih ada buat baju, masih bisa bantu untuk beli sayur lah, untuk nambah-nambah. Ini belas nggak ada penambahan, hanya gaji Bapak semuanya. Tapi Tuhan itu benar-benar baik. Ketika jatuh tempo kontrakan si Kelvin kemarin, ada rezeki yang lebih yang Tuhan berikan sehingga bisa dikasih ke sana. Ya apapun di situasi saat ini, puji Tuhan, saya tetap ikut kegiatan. Ketika guru April, Bu, tugas ya, sering aku dibikin untuk pengganti. Jadi saya berpikir seperti ban serap aja ini gitu. Ya, seperti ban serap aja. Karena gimana ya? Bergumul aku itu, diterima nggak seperti apa, nggak langsung. Ya guru, aku mau, nggak langsung gitu. Saya tanya dulu, bisa nggak, mampu nggak aku tuh, besok sehat nggak? Jadi ada aja jawabanku sama guru itu, guru, kalau aku sehat ya. Guru, masa aku terus nanti orang bosan lihat aku warawiri di channel itu gitu. Tapi ya puji Tuhan, karena Casey aja bilang, Mak nggak boleh nolak loh Mak, katanya nggak boleh nolak loh Mak. Sementara Mama ngajari aku nggak boleh nolak, ini Mama nggak nolak katanya. Jadi ya itulah jawabannya. Ketika guru tanya, ya dilakukan, semoga berkenan di hadapan Tuhan itu. Senantiasa memakai aku lebih baik lagi ke depan dan diberikan kesehatan. Ya puji Tuhan, selama pandemi ini nggak ada pernah ada keluhan pilek, demam segala macam. Padahal orang takut keluar, aku warawiri, ya kan? Orang takut keluar, aku kadang ke gereja, ayo ke gereja main, udah ke Payang, udah ke tebing tinggi. Ya puji Tuhan sehat. Ya berharap ke depan Tuhan senantiasa menolong dan campur tangan sehingga kegiatan PWMI kita ini bisa berjalan. Banyak program-program yang tertunda gara-gara COVID-19 ini, contohnya kondis PWMI nggak bisa dilaksanakan karena situasi saat ini. Berharap secepatnya kita bisa lakukan dan semuanya dengan pertolongan Tuhan pasti bisa lah kita lakukan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lanjut dengan ini yang lain. Terima kasih. Shalom. Shalom ibu-ibu. Shalom. Ini ya, ini korban COVID nih. Tambah gemuk, tambah pendek. Ini ibu-ibu semakin, wah, nggak lebih rapat ibu. Nah, kita berbagi ya ibu-ibu ya. Dalam menjalani corona ini, ya mungkin semuanya juga serba dibatasi lagi merasa banyak persoalan kehidupan kita di dalam rumah tangga, tapi Tuhan tetap memberi semangat. Tetaplah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Benar, ibu. Ada rasa ketakutan, kekhawatiran kita menghadapi corona ini. Bahkan kita takut, mau keluar pun takut. Tapi kalau kita gitu aja terus, gimana kita mau maju nanti? Takutan memangnya bukannya kita menantang penyakit, bukan jadwal kita jemput kematian itu. Kamu semua orang takut mati. Saya mungkin juga dalam kami menghadapi COVID ini di rumah tangga memang semua terbatas. Anak-anak
nggak mau diam di rumah ini. Dan rumah aja, saya mau keluar. Kalau masuk dulu. Tapi ya gitu lah, sifat saya nggak mau diam. Kayak bilang Pak Tua tuh kayak kalau masuk ke kurang air, kepar kayak gitu. Tapi saya takut karena saya rasa Tuhan ada bersama saya. Ngapain saya takut? Ya tetap saya lakukan kayak seperti biasa. Dia jangan stres kepala ini. Kalau kita stres kita yang rugi kan. Tapi puji Tuhan menolong kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, ibu-ibu, nggak usah takut berlebihan. Marilah kita datang ke Tuhan. Kita ikuti protokol yang sudah disediakan oleh gereja. Mari kita ibadah. Mari kita ibadah sama-sama. Kita memuji Tuhan daripada kita di rumah ngomong. Saya terus terang ibu-ibu, kalau ibadah melalui streaming itu pribadi saya ya kayak nggak ibadah. Karena kenapa? Saya di rumah pakai daster. Nah, tidak pakai gincu, nggak pakai shadow, nggak pakai ini. Kalau bilang kayak bukan ibadah ini, kayak bangun tidur langsung ngadep TV. Jadi bapaknya berdandan lah. Ya siapa yang mau lihat? Pak Lukman aja yang lihat dia bilang. Jadi bangun tidur dengan kayak nggak ini nggak seru. Aku bilang ibadah kayak gini jadi ngomong. Makanya kayak ada aturan-aturan. Begitu mendengar new normal, saya ini kayak timpaan emas gunung di dada saya. Puji Tuhan, aku bisa ibadah, aku mau keluar, macam-macam begini. Aku siapkanlah, aku rajut-rajut yang kopi, aku siapkan ini. Pokoknya aku ini mau bisa aku pakai lagi gincu ini, aku bilang ini. Iya, saking senang ya. Jadi ibu-ibu sekarang diberi Tuhan kesempatan untuk ibadah. Mari kita datang ibadah ke rumah Tuhan. Kesempatan yang luar biasa. Berapa bulan sudah setengah tahun kita nggak ketemu. Meskipun kita nanti ya kayak orang-orang Jepang gitu-gitu. Apa ibu? Datang yang sini. Jadi yang perubahan makin kuat, makin sehat. Itu anggap aja lah itu. Nggak ada. Jangan kita ketakutan ya memang juga saya juga takut dengan mati. Tapi Dewan aja ibu-ibu ya minggu keempat ada PW. Mari kita datang ibu-ibu, sama-sama kita PW, kita nyanyi-nyanyi lagi, kita tepuk tangan, sukacita. Benar apa yang tertulis firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan menjaga kita. Wah, Pak Pendeta bilang, jangan takut. Ya udah, kita jangan takut. Kita dipelihara Tuhan, kita dijagain Tuhan. Jadi nggak usah takut ibu-ibu. Mari ibu-ibu, minggu keempat jangan lupa kita PW lagi. Itulah yang saya sampaikan untuk corona ini. Bye bye corona. Sore, pengalaman saya selama corona, tanggal 16 bulan 3 ada pengumuman dari sekolah bahwa anak-anak diliburkan. Tanggal 17 dapat kabar dari Palembang, Pak Tua anak-anak drop karena mikir ke berita di mana-mana penyakit sudah ada, tambah dipikirkan, tambah kambuh lagi. Kebetulan Pak Tuanya tidak punya keturunan. Nah, terpaksa disuruh ke Palembang, bawa 4 jagoan. Nah, diantar ke Palembang, di Palembang boyong buku, segalanya dibawa, semua kayak pindahan rumah yang namanya 4 jagoan. Ya, di situ dulu dikasih semangat sama Pak Tuanya, sudah agak lumayan, balik lagi ke Lubuk Linggau. Nyampe 2 minggu di Lubuk Linggau, sudah balik lagi Pak Tuanya, kambuh lagi penyakitnya. Nah, balik lagi ke Palembang, jadi mondar-mandir. Tapi puji Tuhan, walaupun mondar-mandir, 4 jagoan sehat-sehat semua, ada penyakitan, dan mamanya juga tetap sukacita, walaupun kerjaannya kalau kayak dilihat di Somet itu daring, katanya bisa naik darah tinggi. Kalau mamanya 4 jagoan tetap enjoy, tambah gemuk selama corona. Jadi memang betul yang dikatakan Filipi, tetap bersukacita senantiasa. Amin, itulah yang bisa saya bagikan selama masa Covid. Mari ibu-ibu kita untuk lebih ke depannya datang PWMI, kita saling mendoakan, saling berbagi sukacita. Tuhan memberkati. Kalau dalam masa pandemi ini, awal pandemi yang saya rasakan galau ya, karena biasanya setiap hari dari hari Senin sampai Minggu ke Senin lagi, dari pagi sampai malam pasti kegiatan full begitu. Jadi hari-hari itu nggak terasa. Seminggu waktu bener-bener kosong, nggak ada pelayanan, bengong-bengong
ada di rumah tuh banyak orang kan, jadi ibu bilang kita masak kue deh, masak, makan, kerjanya seperti itu. Dan sampai diperhadapkan dengan pelayanan yang mengharuskan memang live streaming gitu kan, apalagi di gereja kita tuh di kota, nggak mungkin kita nggak ada kalau pelayanan live streaming. Itu satu hal yang sisi positifnya yang saya dapatkan adalah sebagai hamba Tuhan bisa memperlengkapi diri gitu kan, semakin lebih lagi oh ternyata pelayanan nggak ada menyampaikan firman Tuhan nggak ada orang tuh ada grogi-groginya juga gitu kan, ngomong sendiri kayak orang aneh gitu. Tapi ternyata lama-lama terbiasa. Pelayanan sekolah minggu juga shalom adik-adik kayak gitu, tapi nggak ada orang, jadinya kayak krik-krik gitu kan. Tapi puji Tuhan juga Tuhan mampukan gitu. Terus belajar juga gimana caranya. Saya juga belajar dari Guru Rocky gitu ya. Apalagi Guru Rocky yang lebih mengerti gimana caranya live streaming gitu, gimana caranya untuk ngedit video. Pokoknya lebih banyak diperlengkapi gitu untuk saya sebagai hamba Tuhan. Bersyukur untuk itu. Dan kalau tadi Ibu cerita dari segi keluarga, kalau dari segi keluarga saya nggak terlalu jauh dari keluarga atau bagaimana, karena memang pada dasarnya kami hamba Tuhan pasti selalu jauh dari keluarga begitu. Jadi walaupun pandemi itu nggak terlalu terasa begitu, tapi yang khawatir tetap khawatir karena pasti kepikiran gimana keadaan orang tua, apakah tetap sehat kayak gitu. Terus yang saya sudah sampaikan di pemuda, satu lagi yang membuat saya khawatir, saya berpikir gimana ya, karena saya pembina pemuda, nanti kalau udah mulai aktif ibadah tiba-tiba nggak ada yang datang pemuda atau mereka udah pergi semua kayak gitu kan, gimana caranya? Apalagi waktu pertama kali sebelum corona itu kan banyak. Dan saya sampaikan ini kepada mereka waktu kemarin pertama kali ibadah, mereka tertawa begitu, dan saya sangat takjub. Pertama kali ibadah yang datang puji Tuhan 19 orang. Amin. Ternyata mereka semangat dan antusias begitu. Dan untuk ibu-ibu juga yang belum datang, semangat. Ada waktu, Tuhan sudah kasih waktu kembali untuk kita bersekutu, jangan takut. Yang penting kita tetap pakai masker, jaga jarak, karena kita datang untuk beribadah, bukan untuk hal-hal yang lain. Pasti Tuhan jaga dan sertai kita. Amin. Jangan lupa 2 minggu lagi kita akan ibadah PBMI. Tuhan